Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa, Ibu Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Pak Hadi, Kadis Pertanian Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati di virtual sana ada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sumatera Selatan, terima kasih Pak Gub. Gubernur Bengkulu, terima kasih Pak Gub hadir. Gubernur Jawa Tengah yang mungkin diwakili. Kemudian ada beberapa bupati yang ada Bro, ada Kulonprogo, ada Wali Kota Surabaya, ada Bupati Subang, ada Bupati Agam, Bupati Minahasa, Bupati Labuan Batu Utara, ada Bupati Deli Serdang, dan tentu saja yang saya sama hormati yang wakil Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, terima kasih Pak Danrem, terima kasih Pak Aris, dan tentu pejabat lain yang hadir di kesempatan ini. Hadir bersama saya Dirjen Peternakan yang punya hajatan, ada juga Kepala Badan Sumber Daya Manusia Pertanian, Prof. Dedi, ada Kepala Badan Karantina, dan ada Prof. Imam, staf khusus, dan Eselon 2 yang lainnya yang sempat hadir bersama-sama saya. Nestle terima kasih, dan tentu saja Asosiasi Pemerhati Hewan Indonesia lah kurang lebih, kalau salah anggap aja bener gitu Bapak yang tanda tangan tadi, terima kasih. Kalau Bapak hadir ini sesuatu pengabdian yang luar biasa. Jajaran yang ada dan hadirin sekalian yang minta maaf saya tidak sebut satu persatu. Saya kira ada perwakilan USAID mungkin di webinar atau di sini, ada perwakilan FAO atau ECTAD, ada AIHSP dan WHO yang turut menyaksikan acara kita. Bapak dan hadirin sekalian, kita berbagi hari ini di Indonesia, berbagai upaya bersama Bapak Presiden kita lakukan di dalam rangka menjamin upaya-upaya untuk Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 273 juta orang, tidak boleh bersoal, harus makin maju, harus makin kokoh dan kuat, harus makin sejahtera. Bahkan kita berharap besok hadirlah kehidupan bangsa yang makin mandiri, makin modern, dan kita adalah bagian-bagian yang tentu saja diharapkan mampu berkontribusi pada kehidupan yang ada, baik di sekeliling kita, di tempat rumah-rumah dan rumah tangga kita, di daerah kita, bahkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, memperingati Hari Rabies ini adalah salah satu bagian yang sangat penting, karena memang pertanian itu ujungnya adalah hadir makanan. Tidak hanya hadir makanan, hadir lapangan kerja. Pertanian, mau perkebunan, mau peternakan, mau sayur-sayuran, hadir lapangan kerja. Mengurusi hewan adalah bagian dari lapangan kerja. Yang ketiga adalah sebagai bagian untuk menjadi bagian dari menghadirkan ekonomi rakyat yang pasti dibutuhkan. Hewan kesayangan adalah bagian dari itu. Memelihara agar makanan tidak teracuni dengan berbagai hal yang berbahaya bagi kehidupan adalah bagian dari menghadirkan pertanian yang makin tumbuh sehat itu. Oleh karena itu, Balai Petma, susah banget namanya. Balai Petma, Agung makasih ya, kamu udah berprestasi tuh, itu luar biasa tuh. Menghadirkan 3 vaksin atau 2 vaksin 1 virus, kok kira gampang itu? Pertarungannya itu pertarungan nekat-nekat dikit lah. Pertarungan itu mempertaruhkan nyawa sekaligus. Kenapa? Mengurus ini bukan hal yang mudah.
harus masuk dalam lab yang tidak ada orang, diuji berkali-kali. Tidak hanya itu, kalau salah-salah bisa kita kena serum atau apalah namanya virus yang akan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, yang pertama Pak Dirjen Peternakan, saya apresiasi ini. Saya sebagai menteri, tentu kalau ini didengar presiden, tentu presiden akan bangga banget. Indonesia akan bangga banget. Kita temukan virusnya, Bapak. Ya, asal jangan tanya virus COVID ya. Sebentar kita bicara kalau itu, karena belum ada di dunia yang sangat sahih. Ya, tapi saya bangga menggunakan eukaliptus. Ya, gitu juga sih. Walaupun tetap harus vaksin. Jadi kita temukan vaksin. Yang satunya serum. Vaksin flu burung. Ada nggak orang yang tidak bersentuhan dengan burung setiap hari? Ya, burung bener nih, bukan burung yang lain. Ya, katakanlah di sekitar kita terbang burung. Di sekitar kita ada ayam. Di sekitar kita banyak. Virusnya kita ketemu, Bapak. Yang kedua adalah virus rabies. Untuk kucing dan anjing, di mana nggak ada anjing? Di mana nggak ada kucing? Dan ini dikira yang punya saja yang kena, enggak, tetangga juga kena, di sekitar kita kena. Ada daerah-daerah yang banyak turisnya seperti daerah-daerah para wisata. Di sana ada kucing, ada anjing kan. Kalau itu terkena, nggak ada pariwisatanya mau datang. Kalau saya salah benerin ya. Tetapi kalau ada orang digigit anjing, dicakar kucing, besok dia berkontaminasi dengan saraf. Akhirnya orang jadi gila, mati dalam sekian lama. Aduh, ini bahaya banget. Dan kadang-kadang di desa-desa nggak tahu itu kalau ini udah terjangkit atau tidak. Ya, sekali lagi kalau saya salah dong. Oleh karena itu, pertanian ada 3 yang rentang. Yang pertama, kita rentang dengan iklim. Pertanian hanya berhasil kalau mampu menaklukkan iklim. Termasuk kalau dia banjir, gimana menyelamatkan semua pertanian kita. Ini tentu ada protap-protap yang jajaran pertanian harus bisa bicarakan dengan pemerintah daerah. Seperti apa menghadapi kering, seperti apa menghadapi banjir. Dan itu pasti kita hadapi. Oleh karena itu, pertanian sebagai kebutuhan makan, pertanian sebagai kebutuhan pekerjaan atau lapangan kerja, pertanian adalah sebuah langkah strategis memperkuat ekonomi dasar yang ada bangsa, provinsi, kabupaten, desa sekaligus, adalah sesuatu yang rentang dengan iklim. Tapi yang kedua, kita harus bisa menaklukkan hama. Hama menjadi bagian, kena dari panas ke dingin, dari panas, hujan, dingin, akhirnya muncul hama. Wereng ada di mana-mana, hama-hama ulat akan ada dan tumbuh di mana-mana. Ini menjadi ancaman semua. Oleh karena itu, memang harus ada langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Di dalamnya termasuk rabies, di dalamnya termasuk flu burung, dan ini semua terkontaminasi dengan manusia. Biarkan aja tuh, kan anjingnya nganjing gila sendiri. Dikira kalau tidak digigit kita tidak jadi gila juga gitu loh. Nah itu, oleh karena itu saya terima kasih Pak Gubernur hadir. Terima kasih Pak Bupati, dan khusus untuk jajaran Dinas Peternakan di semua kabupaten, provinsi, dan kota-kota yang ada. Ini tugas kita menjaga 273 juta orang. Terima kasih Nestle, terima kasih pemerhati hewan, apalah namanya itu tadi saya lupa. Pak yang tanda tangan tadi, SHS, susah banget, saya kira bank tadi Pak. SHS, terima kasih. Asosiasi Pemerhati harus ya. Dan
juga terkait dengan hari ini ada launching kita sama-sama untuk serum flu babi. Saya anggap lagi itu ya, supaya lebih mudah menyampaikannya. Ya, flu babi itu di dunia belum ada virusnya. Ternyata Indonesia, vaksinnya. Ternyata di Indonesia kita ketemu serumnya. Oleh karena itu saya akan laporkan pada Pak Presiden, dan mungkin suatu saat Pak Dirjen kita harus bisa presiden yang hard launching lah. Karena ini pasti dibutuhkan dunia. Dibutuhkan dunia, Pak. Ya, saya tidak makan babi, tapi banyak dunia, di mana-mana ada babi, Bapak. Dan kita ekspor babi juga. Ya, oleh karena itu ini pasti dibutuhkan dunia. Oleh karena itu saya mengajak industri dan orang-orang yang profesional farmasi dan lain-lain, mari kita industrikan ini karena ini dibutuhkan. Jangan anggap satu virus tidak bisa berkembang menjadi 100 virus tidak bisa berkembang menjadi 1 juta, 2 juta. Pengalaman dengan COVID ini kan kita udah 2 tahun nih nggak bisa keluar rumah, kegagahan kumis kita tak kelihatan lagi, semua pakai masker. Itu banyak kaitannya untungnya masker, karena kalau kita di mall jalan sama orang lain nggak ada yang tahu gitu. Ada juga sih link yang lucon-lucon gitu. Tapi kita udah 2 tahun, Bapak. Semua negara menghadapi kontraksi yang sangat sulit hanya karena virus. Dan virus adalah lawan yang tidak kelihatan dan bisa masuk kepada semua sektor. Nah, oleh karena itu inilah yang kita peringati hari ini. Dan tentu hari ini adalah bagian-bagian untuk mengingatkan kita bahwa rabies itu menjadi tantangan. Rabies itu terkait dengan masa kesehatan masyarakat. Saya tentu menitipkan kepada para gubernur, bupati, dan jajaran pertanian yang ada bersama semua stakeholder, termasuk izin Pak Kapolri, Bapak Panglima, dan Kasat. Saya kira ini adalah bagian-bagian untuk mengingatkan kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa melepas vaksin, 2 vaksin, 1 serum yang ada. Dan serum sudah diuji. Kalau vaksin itu melalui uji klinik yang panjang, melalui uji lapangan yang panjang. Dan kita menemukan itu. Virus flu burung ini juga menjadi sebuah kebanggaan Indonesia. Dan saya kira memang udah menjadi trademark bahwa salah satu penyempurnaan virus flu burung itu dilakukan oleh Indonesia. Ini dibicarakan di dunia. Maaf, saya ini sekarang baru terpilih menjadi ketua G20, presiden G20, dan G20 bidang agri itu adalah Menteri Pertanian. Bapak nggak tahu G20 itu membawa Amerika, Bapak, membawa India, membawa Cina, membawa Prancis, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, Australia. Itu jadi nggak gampang ini Bapak Presiden kita Pak Jokowi menjadi ketua G20-nya secara global, dan saya ketua yang membidangi pertanian. Semua Menteri Pertanian di bawah G20 itu harus koordinasi dengan Menteri Pertanian Indonesia. Dan di dalam pertemuan yang kemarin memang kita salah satu isu yang ada adalah menyelamatkan planet, menghadapi climate change, menghadapi besok berbagai perputaran iklim yang anomali, yang ujungnya bisa menghasilkan virus dan berbagai katakan hama-hama yang harus dihadapi. Belum lagi akan terjadi banjir di mana-mana. Di balik itu akan terjadi kemarau di mana-mana karena angin berputar-putar semau-maunya dia. Nggak ada lagi sangat-sangat ekstrim. Ada musim panas, ada winter, ada summer, ada autumn. Nggak ada lagi di sana, Bapak. Kemungkinan kita juga sudah mulai rasakan di Indonesia. Nggak ada musim rendengan.
Nggak ada musim gaduh. Musim rendengan itu musim hujan, musim gaduh itu musim kering. Nggak ada lagi. Di sana panen, di sini menanam. Itu yang dihadapi dunia, sehingga terjadi kekacauan-kekacauan dari agro ekosistem kita. Agro ekosistem itu terjadi berbagai hal. Apa perintahnya Presiden kemarin? Di saat ancaman seperti itu dunia, Menteri Pertanian saya perintahkan untuk jumping, melompat lebih jauh sehingga kebutuhan dunia bisa juga dari Indonesia. Jadi besok itu mereka akan kekurangan jagung di sana. Kenapa? Kalau dia kekurangan jagung, ternaknya nggak bisa hidup. Kalau begitu, kita perbanyak jagung kita. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah, ini hari kita lengkapi nih Bapak dengan hadirnya vaksin dan virus flu babi yang ada. Bapak sekalian yang sama saya hormati, di 182 negara organisasi kesehatan hewan yang dihadiri 182 negara kemarin, organisasi OIE namanya ya. Itu organisasi yang khusus mengurusi hewan. Itu memang hari ini dijadikan Hari Kesehatan Hewan Sedunia. Oleh karena itu, saya kira kita berharap para bupati, para gubernur terus mendorong, memberikan upaya-upaya bersama dengan kami di dalam menanggulangi langkah-langkah yang ada. Saya berharap di bawah kepemimpinan Indonesia yang sekarang menjadi ketua G20, implementasi dari penyelamatan planet One Health dapat semakin maju dan kita bisa kawal secara bersama. Salah satu pekerjaan rumah Indonesia untuk dapat mewujudkan implementasi tersebut adalah penguatan kelembagaan dan operasionalisasi layanan kesehatan hewan. Saya kira Puskeswan di mana-mana Pak Gub, Pak Bupati tolong diaktifkan. Kalau belum ada serangan virus, kita biasanya tenang. Tapi kalau sudah ada, mulai kelabakan. Yang bisa kita lakukan hanya mengisolasi daerah, melakukan PPKM untuk hewan. PPKM kan, hewan juga kenal itu PPKM. Ya, dilakukan lockdown dari daerah. Kemudian kalau kita sudah tidak mempan lagi, kita musnahkan ratusan ribu, jutaan yang ada, yang berdosa dan tidak berdosa. Kalau begitu, virus dan vaksin menjadi penting. Kita udah ketemukan serum flu babi yang belum ditemukan di dunia ya hari ini. Makanya saya tidak berani untuk melakukan hard launching. Saya baru penjajakan, soft launching itu penjajakan. Saya lapor Presiden suatu saat, ini harus kita lepas karena ternyata sudah ampuh menanggulangi minimal resistensinya sampai 52%. Ya begitu ya Pak. Itu. Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, kepada lembaga-lembaga yang ikut bersama Nestle, makasih Nestle, luar biasa Ibu, saya terima kasih. AHN, SAN, pokoknya kurang lebih seperti itu. Ya, saya menyampaikan terima kasih Bapak. Kita harus kerjasama. Saya kira kita butuh kebun binatang kan, tapi kebun binatang juga yang tidak boleh atau pemeliharaan binatang yang bagus-bagus yang kita sayang, kadang-kadang kita tidur sama-sama, ini juga harus hati-hati, harus betul-betul reguler divaksin, harus betul bersama juga kita ini. Udah 2 kali ya, booster lagi lah, biar lebih kuat menghadapi semuanya. Bapak Gubernur, para Bupati, Bapak-bapak yang hadir dalam fisikal ini, sebelum mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan penghargaan kepada mitra kerja Kementerian Pertanian, khususnya peternakan, konsep One Health dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tentu saja kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dinas yang membidangi fungsi peternakan harus kerja lebih kuat bersama kesehatan, dinas kesehatan di daerah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati,
tolong sama-sama menangani semua ini. Tentu saja kita butuhkan akademisi terus mengkritisi tantangan-tantangan untuk mencari solusi. Asosiasi-asosiasi dan minta kerja internasional, saya mengajak untuk sama-sama. Indonesia ini sekali lagi negara keempat terbesar dunia, Bapak. Jadi kita jangan kira ini negara kita sedikit, ecek-ecek gitu. Negara terbesar keempat dunia. Jadi nggak boleh kalah memang. Ya, kita di atas kita cuman Cina, Amerika, dan India. Indonesia. Di bawah kita Pakistan dan Brasil dan seterusnya. Orang rata-rata punya negara 80 juta, kita 273, Bapak. Jadi kalau tidak kita betul-betul kerja, tidak betul-betul kita mengantisipasi segala tantangan yang ada, kita akan mendapatkan tentu tidak optimalnya kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti dan terus bersama-sama dengan Kementerian Pertanian. Hari ini kita memperingati Hari World Rabies Day yang kita lakukan secara nasional dan dipusatkan di Jawa Timur ini. Ridha Allah bersama kita. Selamat untuk kita semua. Selamatkan planet, selamatkan manusia melalui selamatkan pertanian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.